Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan membuat review dari aplikasi yang digunakan untuk mengamankan ujian atau ulangan dengan menggunakan HP, yaitu namanya adalah Exam Browser untuk Android. Jadi aplikasi ini untuk meminimalisir siswa untuk mencontek atau melakukan kecurangan. Jadi membatasi siswa untuk melakukan kecurangan. Oke, untuk aplikasi ini hanya tersedia untuk Android dan OS Windows, sementara sampai versi ke-12 yaitu bulan Agustus 2024. Nanti untuk berikutnya mungkin ada update terbaru. Untuk keamanannya itu tinggi, jadi nanti untuk siswa itu tidak bisa menggunakan tombol navigasi di bagian bawah sini, itu tidak bisa dipakai ketika aplikasinya dijalankan. Jadi back, home atau recent app itu tidak bisa. Terus untuk floating aplikasi atau dual layar, double layer itu juga tidak bisa, copy paste juga tidak bisa di screenshot, dan untuk Bluetooth-nya dinonaktifkan atau tidak bisa menggunakan earphone yang dari Bluetooth ya. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk ujian untuk setengah semester, untuk semesteran, untuk ujian sekolah, tryout, dan ujian yang lain. Ada juga fitur admin. Di sini ada halaman admin. Halaman admin ini fungsinya adalah untuk mengcustom link yang ada di aplikasi dan untuk mereplace atau mengganti password masuk maupun password keluar dari aplikasi. Jadi siswa hanya bisa masuk ataupun keluar dengan menggunakan password. Nah, passwordnya bisa diganti menggunakan admin ini, halaman admin. Bisa atau mendukung ujian menggunakan aplikasi CPT seperti Candy, Moodle, Google Form, e-learning site Google, dan lain-lain. Oke, sekarang untuk langkah-langkahnya aja. Ini saya sudah menggunakan atau saya sudah menginstal aplikasinya seperti ini ya aplikasinya. Untuk ikonnya nanti bisa diganti-ganti sesuai dengan instansi Bapak masing-masing. Oke, saya buka dulu aplikasinya seperti ini. Saya sudah mendownloadnya. Nanti akan ada inputan untuk memasukkan password. Nah, passwordnya ini nanti bisa diganti-ganti dari halaman admin ya. Oke, saya masukkan passwordnya dulu. Kalau sudah, klik cek. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini untuk penyematan layar, di OK saja. Di OK saja. Terus klik lanjutkan. Dan halamannya adalah seperti ini. Ini halaman utama untuk aplikasi tadi Exam Browser-nya. Oke, saya jelaskan untuk masing-masing tombol yang ada di aplikasi ini ya. Yang pertama adalah ini, tombol scan QR code. Fungsinya adalah membuka ujian hanya dengan menggunakan scan QR saja. Jadi QR yang kita sediakan itu bisa dibuat menggunakan halaman admin, kemudian nanti siswa cukup scan saja tanpa harus ngetik linknya. Jadi tinggal scan saja. Nanti jika masuk tombol scan, nanti munculnya adalah layar seperti ini untuk rekam layar atau scan layar QR. Terus kemudian tombol yang kedua adalah masuk URL. Masuk URL ini fungsinya adalah siswa akan mengetik alamat linknya secara manual, baik itu link yang e-learning apapun, nanti bisa dimasukkan di situ. Terus kemudian tombol ketiga adalah tombol info. Tombol info ini bisa dimanfaatkan untuk informasi ujian, jadwal, waktu, dan lain-lain, bebas ya. Untuk linknya bisa di custom dari halaman admin untuk halaman info ini. Terus kemudian ada ujian 1, ujian 2, ujian 3. Lah ini 3 tombol ini bisa di custom. Jadi bisa di custom linknya bisa diganti-ganti, misalkan menggunakan link Google Form atau link Google Site atau link yang lain ya. Ini bisa di custom dari halaman admin. Terus nanti ini saya coba nanti ya. Terus yang berikutnya adalah tombol untuk default mode. Nah, default mode ini fungsinya adalah ketika siswa itu menggunakan HP yang sudah jadul atau sudah lama atau versinya lama, nanti tombol ini fungsi. Tapi kalau yang HP yang model-model sekarang itu nggak perlu dipakai. Terus berikutnya adalah ada tombol develop. Ini informasi tentang pembuat dari aplikasi ini. Terus kemudian berikutnya adalah tombol untuk website. Nah, website ini bisa diganti-ganti dari halaman admin, juga bisa dimanfaatkan untuk link halaman sekolah atau website sekolah atau halaman yang lain. Silakan, ini bisa di custom sendiri ya. Dan tombol terakhir adalah tombol
keluar atau exit. Ini untuk keluar dari aplikasi. Karena aplikasi ini hanya bisa keluar dengan menggunakan tombol ini. Untuk tombol back ini, tombol back, tombol home ini saya pencet-pencet, ini nggak bisa ya, atau nggak bisa keluar, nggak bisa back. Yang bisa keluar hanya menggunakan tombol yang ini ya. Tombol yang ini jika diklik nanti keluar seperti ini ya. Oke, saya coba masuk lagi. Saya coba untuk klik tombol yang tadi, yang e-ujian. Saya coba untuk tombol e-ujian yang 1, 2, 3 ini untuk fungsinya sama ya, fungsinya sama saja. Mungkin nanti kita manfaatkan untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, atau kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, bisa seperti itu. Saya coba salah satu saja yang tombol pertama. Nah, di sini ada pilihan mau mode potret atau landscape, tergantung dari kita. Misalkan pilihnya yang potret aja ya. Nah, setelah potret nanti akan masuk ke halaman ujian. Halaman ujian ini tampilannya tergantung dari CPT yang kita gunakan ya. Mau CPT itu Google Form atau Candy CPT, Moodle, ataupun yang lain, CPT yang lain. Nanti bisa tampil di halaman ini. Jadi isi dari halaman ini itu bisa berbeda-beda tampilannya, tergantung dari CPT yang digunakan. Oke, saya jelaskan dulu untuk tombol-tombol yang ada di sini ya. Tombol-tombol yang ada di sini. Di bagian atas di sini, di tombol 2 yang pertama, yang atas itu ada tombol kanan dan kiri. Ini fungsinya adalah untuk tombol back dan forward atau kembali ke depan ya. Jadi bisa untuk membuka halaman sebelum dan sesudahnya. Jadi ini tombol back, ini tombol sesudahnya, itu bisa. Jadi kembali ke halaman sebelumnya, ini maju ke halaman yang tadi sudah dibuka, seperti itu. Terus kemudian ada informasi tentang ini ada baterai ya, sisa baterai, sama untuk jamnya juga bisa dilihat di sini. Jadi kita nggak perlu melihat jam dari HP langsung ya, tapi dari aplikasi sudah menyediakan HP-nya. Karena ini untuk notifikasi sudah nggak bisa dimunculkan ya, karena memang ini aplikasi ngeblok untuk notifikasinya. Terus tombol yang berikutnya ini adalah tombol full screen. Jadi tombol ini jika diklik nanti untuk tampilannya akan full screen tanpa tombol yang atasnya ya. Jika saya klik, nah ini tidak ada tombolnya, bawahnya juga sudah bersih. Ini artinya full screen. Jadi nanti siswa lebih leluasa untuk mengerjakan ujiannya. Untuk mengembalikan tombol-tombol yang atas, klik tombol home saja. Ini tombol home diklik, nanti untuk otomatis untuk tombol home-nya, tombol-tombol yang atas akan muncul kembali. Terus berikutnya adalah tombol yang bentuknya lingkaran. Ini tombol refresh. Ketika nanti di halaman ujian mungkin tidak sempurna atau belum sempurna, di refresh saja tombolnya yang ini. Nah, seperti itu nanti akan refresh sendiri dan tampilannya ya otomatis ya sama dengan fungsi tombol refresh di browser ya. Dan yang terakhir adalah tombol untuk keluar dari aplikasi CPT atau halaman ulangan ini. Jadi siswa itu kalau mau atau selesai dari ulangan itu tidak bisa menggunakan tombol back yang ini. Tombol back ini nggak bisa, tombol home yang nggak bisa, tombol recent app nggak bisa, tombol ini untuk notifikasi yang atas ini juga nggak bisa nih. Jadi mentok, mau back nggak bisa, mau home nggak bisa, mau recent app juga nggak bisa. Jadi ini akan membatasi siswa untuk membuka aplikasi seperti Google Translate mungkin kalau bahasa Inggris, atau kalkulator mungkin kalau misalkan mapel matematika, ataupun aplikasi lain yang digunakan untuk mencontek atau membuka galeri ya, bisa saja seperti itu. Jadi ini nggak bisa nih, kecuali nanti siswa keluar menggunakan tombol yang ini. Nah, kalau mau keluar tombol yang ini, itu harus memasukkan passwordnya. Nah, di sini ada inputan untuk password. Kalau tidak memasukkan password dan passwordnya salah, kalau masukkan passwordnya salah, itu berarti nggak bisa keluar. Artinya siswa nggak bisa kemana-mana lagi, harus posisinya di halaman ujian ini. Kecuali untuk passwordnya diberikan oleh pengawasnya, silakan dimasukkan password apa gitu ya. Jadi untuk password ini juga bisa diganti-ganti dari halaman admin. Saya coba untuk keluar menggunakan password yang sudah saya setting. Saya settingnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini masukkan passwordnya, kemudian klik tombol keluar. Nah, ada suara ya. Nah, suara ini akan muncul ketika siswa keluar dari halaman ujian. Jadi ketika ada suara seperti itu tadi, berarti siswa sudah keluar dari halaman ujian. Kalau mau masuk lagi, ya berarti tinggal klik saja, mau mode potret atau landscape, tinggal dipilih nanti ke halaman. Nah, ke halaman ini lagi ya. Untuk keluarnya tadi harus menggunakan
password. Nah, passwordnya tinggal dimasukkan saja. Untuk passwordnya bisa di custom ya, bisa di custom sendiri. Ya, seperti itu. Terus kemudian ini adalah aplikasi untuk yang di HP-nya. Nah, sekarang aplikasi yang di halaman admin. Jadi nanti untuk nyeting custom link yang tadi itu dari halaman admin. Nah, sekarang saya jelaskan untuk halaman adminnya ya. Oke, sekarang saya jelaskan untuk halaman admin isinya apa saja. Silakan masukkan username sama passwordnya. Untuk username dan password pastikan sudah punya ya, jangan sampai salah. Ini dimiliki ketika Bapak Ibu atau teman-teman sudah memesan aplikasi Exam Browser Android yang ini. Silakan klik sign in saja. Nanti tunggu sampai halaman terbuka sempurna. Nah, ini adalah halaman utamanya atau halaman dashboardnya. Untuk tampilannya bisa mode malam ya, seperti ini. Temanya tema gelap. Terus kemudian ada di sini ada angka-angka, ini adalah jumlah inputan link, konfigurasi, terus QR yang sudah dibuat dan pengaturan. Ini jumlah saja ya. Terus berikutnya adalah ada input URL atau link. Nah, ini adalah menu yang difungsikan untuk mengcustom link yang ada di aplikasi Exam Browser di HP ya. Jadi tadi kan ada e-ujian 1, e-ujian 2, e-ujian 3, ada info, ada website. Nah, nyetingnya di sini input URL. Nah, ketika diklik nanti munculnya adalah seperti ini. Ada link ujian 1, link ujian 2. Nah, ini untuk link-link ini ya, link-link ini itu bisa kita custom, mau diambil dari Google Form, Google Sheet ataupun link CPT yang lain. Ini silakan bisa di custom sendiri ya di sini ya. Bisa di custom, ada totalnya, ada link ujian 1, ujian 2, ujian 3, info dan website. Kalau sudah dimasukkan di sini, klik tombol update. Pastikan linknya aktif ya, bisa diklik. Nah, itu adalah untuk custom link. Terus kemudian ada tombol untuk konfigurasi. Nah, konfigurasi ini fungsinya adalah untuk menyeting password, baik itu password untuk login maupun password untuk keluar dari aplikasi, terus mengcustom dari gambar slider sama volume. Nah, silakan diklik di halaman konfigurasi. Di sini ada password, ada nama aplikasi, nama developer, untuk kecerahan layar dan volume. Ini bisa di custom ya. Untuk passwordnya di atas silahkan bisa di custom juga. Di sini ada password masuk dan password keluar. Kalau sudah diedit, pastikan klik tombol update ya, biar kesimpan. Terus kemudian buat QR. Buat QR ini fungsinya adalah untuk membuat QR yang akan di-scan oleh siswa ketika akan ulangan atau akan menuju ulangan, sehingga ulangannya itu hanya dengan men-scan QR, maka otomatis halaman ujian akan terbuka. Jadi nggak perlu ngetik manual linknya atau mencari linknya, cukup scan menggunakan ini saja. Tadi kamera yang dipakai layar ini ya, pakai kamera, sehingga nanti untuk QR yang ini disiapkan, nanti tinggal di scan saja ya, seperti ini. Terus untuk pengaturan, ini pengaturan standar saja untuk logo. Dan ya sudah ya, seperti itu. Ini adalah isi dari halaman admin, seperti itu. Oke, silakan untuk teman-teman yang mau tahu informasi yang lain tentang aplikasi Exam Browser ini, silakan tanyakan saja langsung di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab ataupun mungkin saya buatkan di video saya berikutnya. Jika teman-teman berminat dengan aplikasi ini, silakan bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.